Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnati. Wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tema yang ingin kita bahas, bahaya meninggalkan syariat dalam warisan. Wallahu a'lam. Ini saya kira tidak ada implisitnya. Karena arti implisit itu berarti dalam warisan ada bahaya. Di luar warisan meninggalkan syariat ada bahaya juga atau tidak? Ya ada bahaya. Asal kita meninggalkan syariat Allah pasti berbahaya. Syariat itu adalah ketentuan yang telah Allah atur yang untuk dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Itu dia syariat. Yang Allah telah tetapkan ketentuan itu baik dalam masalah ibadah kepada Allah atau dalam transaksi keseharian antara sesama manusia. Kita meninggalkan solat syariat Allah. Bahaya? Sangat berbahaya. Tidak berpuasa di bulan Ramadan kita tinggalkan. Bahaya? Ya, sangat berbahaya. Tidak berzakat ketika harta sudah sampai nisab dan haul. Aman hidup kita? Tidak. Tidak akan ada orang yang tenang hidupnya ketika melanggar ketentuan yang Allah buat. Begitu juga dalam masalah harta. Cuma karena ketidakfahaman umat Islam akan syariat Allah, dia pikir kalau ibadah, ia harus ikut syariat Allah. Kalau masalah harta, kan harta saya. Betul harta Anda? Dari satu sisi iya, tapi hakikatnya harta Anda atau tidak? Jangankan harta Anda, tubuh Anda milik siapa? Kita ucapkan inna lillah. Apa arti inna lillah? Sesungguhnya kami milik Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan apa semaunya kita pada tubuh kita ini. Ini milik Allah. Anda hanya diamanahi untuk menggunakannya mentaati Allah Azza wa Jal. Apalagi harta yang di luar tubuh Anda. Anda capek mencari? Iya, betul capek mencari. Tapi kalau Allah tidak berikan kepada Anda hartanya Allah itu, mau mencari secapek-capeknya Anda enggak bakal dapat. Allah mengatakan, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah
Harta Allah, harta milik Allah. Buktinya bukan milik Anda, bukan milik kita, harta yang ada dengan kita ini. Kita tidak bisa menggunakan semau kita. Tidak bisa kita dapatkan semau kita. Akan ada konsekuensinya. Dan kita tidak bisa pertahankan kalau yang punya mau ngambil. Ada yang bisa mempertahankan? Andai seluruh manusia dari awal sampai akhir semua jenis bangsa mempertahankan satu harta semuanya bersama, kalau Allah mau ambil tidak ada yang bisa. Ya. Lalu di tangan kita mencarinya, ini amanah dari Allah. Kita mencari sesuai dengan perintahnya dan mendistribusikannya, membelanjakannya sesuai dengan perintahnya. Bila ada yang dilanggar, sama dengan melanggar seluruh perintah Allah yang lain. Namun orang banyak lalai dalam masalah harta seperti tadi. Menurut dia harta dia yang capek bekerja, dia yang mencari. Ya. Tapi betulkah 100% harta itu untuk dia? Buktinya tidak. Harta yang Anda capek mencari, realnya berapa persen cuman yang untuk Anda. Kadang Anda berikan dengan terpaksa, kadang memang tidak bisa Anda dengan sengaja memberikannya ke pihak lain. Mungkin ke anak istri, ke teman, ke seluruhnya, ke masjid dan seterusnya. Ya. Warisan juga demikian. Ketika orang wafat, harta yang Anda cari tadi, Anda dapatkan. Ketika Anda hidup, Allah berikan Anda hak untuk menggunakannya selagi sesuai dengan yang Allah tentukan. Baik untuk pribadi Anda, diri Anda sendiri, maupun orang-orang yang telah Allah wajibkan Anda untuk memberikan belanja, memberikan harta Anda kepada mereka. Ada istri, wajib suami menafkahi. Anak, wajib seorang ayah menafkahi. Udah nikah dia masih wajib? Hah? Sudah nikah dia tapi kondisinya tidak mampu. Wajib? Wajib. Orang tuanya, ayah ibunya, wajib dia nafkahi? Wajib. Kalau mereka tidak memiliki harta untuk biaya hidup pokoknya. Ya. Ada yang Allah anjurkan. Kalau wajib artinya bila tidak Anda berikan mereka nafkah, Anda diberikan apa diberikan Allah kepada Anda? Siksa. Karena meninggalkan yang wajib. Kalau Anda berikan, Anda dapat apa? Pahala. Ya subhanallah. Anda capek bekerja, lalu terima uang, terima upah, imbalan, Anda beli minuman yang halal, yang dihalalkan Allah, beli makanan yang dihalalkan Allah, makan siang sendirian umpamanya. Berpahala Anda. Kan wajib Anda menafkahi diri kan ya? Berpahala Anda. Lalu Anda telepon anak istri ada uang pagi ini untuk masak siang habis. Ini saya transfer, beli makanan untuk makan siang kita semua sekeluarga dan makan malam kita sekeluarga. Berpahala?
berpahala. Anda ada uang, terima uang imbalan. Lalu makan siang, Anda sudah mulai lapar. Ya, Anda tidak makan siang. Anda tahan-tahan. Ya, mending saya simpan, nanti saya beli emas. Nanti setelah itu emas kan naik terus. Ya, tidak makan siang dia. Sore juga begitu, tidak makan sore. Ntar kalau saya makan uang jajan saya, emas saya, uang yang saya dapat, emas saya kurang nanti. Sampai besok lemes dia. Berdosa apa tidak? Berdosa. Jelas? Kalau dia berpuasa tujuannya menghemat, berpahala apa berdosa? Hah? Dia puasa, saya puasa dah. Ya, gaji ada tapi emas lagi pas sedang lagi murah sekarang. Semoga akhir bulan ini saya bisa beli emas, nanti biar melambung tinggi lagi terserah dah. Puasa saya sehingga makan yang biasanya 3 kali sekarang jadi 1 kali. Lumayan penghematannya 70%. Kata dia, boleh ini? Kalau dia berpuasa dan semua kewajibannya, sholat berjamaahnya aman, masih kuat jalan kaki, kemudian pekerjaan tugas-tugas lainnya masih gampang dilakukan, tidak ada masalah. Ya, dia berhemat. Tapi puasanya diterima atau tidak, bila tujuannya memang murni adalah efisiensi, membeli emas, maka ini dia berdosa, tidak diterima amal ibadahnya. Dan bila lemes dia, besok nggak bisa mengerjakan kewajiban, ya telepon kantor, hari ini capek saya puasa, saya ada 3 hari. Ya, saya tidak masuk. Ini Anda berdosa. Ada ketentuannya dalam syariat sampai harta yang kita dengan jerih payah kita dapatkan. Kemudian itu selagi kita hidup terserah kita. Selagi bukan untuk yang haram, yang wajib kita keluarkan, zakat kita keluarkan, nafkah kepada anak diri kita keluarkan, kewajiban pertama. Ada lagi yang sunnah, membantu kaum muslimin, karib kerabat, kepentingan ibadah dan lain-lainnya, kepentingan orang banyak, kita bantu, itu sunnah. Ada yang mubah, silahkan, selagi bukan untuk yang haram, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu ketika Anda hidup, silahkan. Ketika Anda wafat, ini bagaimana pendistribusian harta ini? Sebagian orang dia bilang sebelum saya wafat saya wasiatkan rumah ini untuk istri. Rumah kontrakan itu anak pertama, yang satu lagi anak kedua, ini ketiga. Yang keempat tanah kosong tapi luas di daerah Jakarta. Ini apa, pusat apa timur? Timur. Di Jakarta pusat. Harganya sama dengan harga yang lain. Boleh itu dilakukan? Boleh? Boleh dilakukan? Enggak, ngapain dia hibah, dia masih hidup. Dia memang enggak butuh lagi kalau masih hidup. Kan dia bilang tadi kalau saya wafat,
ini. Boleh dilakukan? Kalau di luar Islam, di Eropa umpamanya, memang pertama kalau ada yang meninggal, ada wasiatnya atau tidak. Kalau tidak ada, negara pengadilan seperti apa mereka mengatakan apa tidak. Ya, kalau dalam Islam tidak. Tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Ini yang menentukan harta ini milik siapa adalah Allah ketika wafat. Wafat Anda jam 9.54 10 detik. Jam 9.54 15 detik harta berpindah. Semuanya kepada orang-orang yang telah Allah tentukan. Siapa mereka? Ahli waris. Itu ucapan Anda tadi, wasiat Anda yang sudah ditandatangani tadi berlaku? Tidak. Tapi kalau Anda hibahkan langsung diserah terimakan, ini rumah ini untuk istriku, dibalik namakan oleh dia langsung. Ini untuk anak pertama dibalik namakan. Dia di mana tinggal? Di masjid. Udah enggak punya rumah. Numpang di istri boleh? Terserah istrinya. Kalau dibolehin numpang boleh. Kalau enggak dibolehin ya enggak. Terus uang kontrakan buat siapa? Anak-anak lah. Kan sudah milik dia. Kalau masih ada uang pensiun di rekening atau yang akan diterima, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya tunggu hari Jumat, makan nasi berkah Jumat. Di luar itu, wallahu alam. Kira-kira ada orang berpikir seperti itu? Ada? Wallahu alam. Ya, kan tadi Anda menafkahi diri Anda wajib atau sunnah? Harta Anda ada. Anda hibahkan karena istri Anda. Berdosa apa tidak? Hah? Anda enggak punya apa-apa lagi, kena berdosa apa tidak? Ya berdosa lah. Rumah Anda enggak punya. Mau ngontrak lagi, mau nyewa enggak ada uang lagi. Habis. Karena langsung dibagi-bagiin. Anda berdosa. Kecuali Anda masih punya harta yang banyak atau masih memungkinkan untuk mencari harta. Akan dapat uang, udah ambil semuanya. Itu besok proyek pencarian berlian insya Allah dapat sekitar 5 triliun. Gak susah bagi Allah kan ya? Emang susah bagi Allah memberi Anda 5 berlian senilai 5 triliun, tidak ada yang susah. Tapi sambil gali, siapa tahu ada kegiatan gotong royong, dia nyangkul-nyangkul, terasa berlian. Itu buat siapa? Buat yang nemukan atau buat ketua RW atau DKM masjid? Buat yang punya tanah lah. Kalau di tanah Anda, punya Anda berarti. Ya. Bukan RW, bukan DKM masjid, punya Anda. Kecuali negara mengambil tidak urusan saya. Tapi kalau dalam syariat, itu milik Anda. Ya. Maka Allah haramkan Anda membagi-bagi selagi masih hidup. Biarkan harta itu ketika Anda wafat, Allah yang membaginya. Allah yang maha adil. Allah yang maha bijaksana. Allah maha mengetahui. Allah bagikan dengan aturan yang sangat sempurna. Semuanya dapat.
Semua orang-orang yang dekat dengan Anda tidak akan kecewa, mereka dapat. Anak Anda dapat, istri Anda dapat, ayah, ibu Anda dapat. Ini orang yang paling penting dalam hidup kita kan ya. Dapat semuanya dengan porsi yang paling sesuai, yang paling adil. Bila kita lari dari ketentuan ini, para ahli waris kemudian membuat aturan sendiri, atau dia sebelum meninggal dia buat aturan sendiri menentang ketentuan Allah. Khusus waris selain dosa umum menentang ketentuan syariat Allah, di sini ada dosa khusus. Allah mengatakan setelah Allah menjelaskan ayat waris, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah dalam waris tadi. Dan selanjutnya wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah. Siapa orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu nara khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan untuknya azab yang menghinakan. Itu di akhirat. Sebelum ayat waris, Allah mengingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mengatakan, barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, kata Allah, faka'annama, seolah-olah yang dia masukkan ke dalam perutnya, innama ya'kuluna fi buhutunihim nara. Sesungguhnya yang mereka masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka. Setelah perutnya masuk api neraka dengan makanan tadi yang dimakannya harta anak yatim, mereka pun akan berakhir di neraka. Lalu Allah mengatakan, agar itu tidak terjadi, Allah wasiatkan, bila seseorang wafat, anak-anaknya mendapat, anak laki-lakinya 2 bagian, perempuan 1 bagian, istrinya sekian 1/4, 1/8, ayah ibunya 1/6, 1/6. Apa artinya? Bila seorang laki-laki, seorang suami wafat, dia memiliki anak di bawah umur baligh, si umur 11 ke bawah, atau mungkin 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun sebelum dia baligh. Lalu ayahnya wafat, biasanya kebiasaan yang menguasai harta siapa? Ibu siapa? Istri. Kalau istri ini masih muda dan cantik, menikah lagi, biasanya suaminya akan tinggal di mana? Di rumah istri. Rumah itu milik istri? Kan tadi suaminya yang meninggal. Kalau ini dari awal adalah rumah milik istri, istri yang bangun dengan seluruh hartanya, ya, dari awal, dari harta warisan atau hibah dari orang tuanya, itu milik istri memang. Berarti kalau milik suami 100%, istri memiliki di situ hanya 1/8.
Ayah ibu dari suami yang meninggal kalau masih hidup dapat mereka 1/6. Anak-anak yatim ini dari suaminya ini mengambil sisanya. Berapa sisanya itu? 6, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 13 ya. Ya 13. 3, 6, 4, 4, 4, 3, 7, ya 13. 13/24 milik anak yatim ini. Berarti si istri di rumah ini tidak bisa menggunakan seluruh bagian rumah. Dia hanya halal menggunakan 1/8, yaitu 3/24. Lalu suami barunya halal menggunakan berapa? Kalau istrinya ridho 3/24 itu mereka bagi 2 dah. Ya, kalau rumah itu 4 kamar, berapa dapatnya itu? Kalau rumahnya 120 meter dah. Rumahnya dibagi 1/8 dari 100 berapa? 12 meter kan ya? Ya. Hanya 12 meter suami istri itu boleh menggunakan. Disitulah tempat tidur mereka, disitulah kamar mandi mereka, disitu dapurnya. Kalau yang lain minta izin tidak bisa, ini anak yatim. Tidak bisa minta izin. Yang ada bayar sewa. Oh kan itu anak yatim makan dengan ibunya. Kalau ibunya punya harta, bisa itu dianggap sewa rumahnya. Dihitung. Kalau semua hartanya milik suami, si anak makan dari hartanya lah. Suami ketika wafat meninggalkan tabungan 500 juta. Dibagi 8 berapa? 1/8 itu baru milik istri. Untuk anak-anak ini besar. 13/24 kali 500 juta bagi 24 kali 13. Berapa itu? Banyak. Banyak berapa angkanya? Ada 300 juta. Itu milik anak-anak. Ngapain dikasih, saya ngasih makan dia kok? Enggak, dia orang kaya anak-anak ini. 162. Orang kaya ini anak-anak ini. Itu kalau 500 juta. Dan seterusnya. Ayah ibu dari yang meninggal ada haknya? Ada. Maka efek dari tidak membagi waris, tidak mengikuti syariat dalam pembagian waris, semuanya bisa memakan harta anak yatim. Biasanya rekening yang ditinggalkan suami milik siapa? Siapa yang menguasai 100%? Dianggapnya milik dia 100% atau dia 1/8? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tidak berani memberikan opini. Tanyalah. Kalau istri yang takut kepada Allah, dia tentu akan mengambil suaminya meninggalkan 800 juta rupiah dari rekeningnya. Hanya 100 juta yang dia pindahkan ke rekeningnya, itu yang dia makan. Yang sisanya kalau ayah ibu dari suami sudah meninggal, untuk anak laki anak perempuannya 700 juta. Dia kalau makan dia beli sendiri, ya. Kemudian untuk anak-anak dia belikan dari 700 juta, dia yang meramu.
Kalau dia mau minta upah, tidak apa-apa juga. Ini kan anak kaya nih. Upah memasak. Ya, jelas. Tapi kalau dia ambil semua dan dia tidak memisahkan antara hak dia dengan hak anak-anak yatim ini, yang dimakannya api neraka. Ini yang berkata adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta semua harta. Maka tidak ikut syariat dalam masalah waris, artinya Anda setiap hari bisa makan neraka. Tinggal di rumah, belum lagi masuk neraka, sudah tinggal di neraka Anda. Sebaliknya begitu juga. Suami ketika istrinya wafat dan ada anak yatim. Ini anak yatim punya harta dari ibunya. Berapa hak mereka? Sama dengan tadi. Hak ayah mereka hak suami hanya 1/4. Ya. Dengan itulah suami hidup dan dengan gaji suami dan dengan kerjanya. Anak yatim ini dengan siapa makan? Ya dengan suami, kewajiban ayah. Lalu tahu itu uang warisan dia itu murni milik dia. Haram Anda ganggu gugat. Kalau Anda mau ambil, Anda putar masukkan dalam usaha Anda, dia punya saham di perusahaan Anda. Ketika nanti dia balik, Anda sampaikan, nak, kalian punya saham di sini, bukan ayah yang ngasih, tapi warisan dari ibu kalian, harta kalian. Ya, sekian persen yang laki-laki, sekian persen perempuan. Dulu waktu ayah masukkan ke perusahaan ini, nilainya yang laki-laki 200 juta, yang perempuan 200 juta. Itu sebanyak 20 lembar laki-laki, 10 lembar yang perempuan. Maaf, 20%, 10%. Sekarang 20% dengan 10% itu sudah 2 miliar, 1 miliar. Itu murni milik mereka. Jelas itu? Kalau ayah ambil harta anak, harta ayah, harta anak, harta ayah itu kalau anak sudah dewasa. Kalau anak masih kecil, tidak boleh hartanya diganggu gugat. Anak yatim harta tidak boleh diganggu gugat. Walau untuk sedekah. Ya, walau untuk sedekah. Diambilin dah biar hartanya berkah, saya sedekahin harta anak yatim. Haram kalau ada di mahkamah syariah, pengadilan agama, anak ini nanti gedenya nuntut, ayahnya dahulu, ibunya dahulu mensedekahkan hartanya, dia bisa menuntut ayah dan ibunya wajib bayar lagi. Karena ini anak belum balik. Kalau dia sudah balik, baru minta kesediaannya, baru keredoannya dianggap. Ini efek meninggalkan pembagian waris dalam harta waris tidak mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Bila anak perempuan mengatakan tidak adil, ini anaknya sudah tidak balik lagi, sudah tidak yatim lagi, sudah besar. Ayahnya wafat, dia menggugat abangnya ke pengadilan negeri. Sama kok hak kami sama-sama anak. Si anak perempuan ini tidak mau menerima ketentuan Allah, untuknya adalah 1 bagian, untuk anak laki-laki 2 bagian, dia tidak menggugat. Sehingga dia ambil lebih dari haknya dia. Harusnya dia dapat 33%, saudara laki-lakinya 66%. Ketika dibagi rata, dia dapat 50%.
Anggap 50% itu dinilai dengan hartanya 500 juta rupiah. Ya. Yang halal dari itu hanya 333 juta rupiah. Selisihnya 166,66 juta rupiah itu dia rampas milik saudaranya dengan menggunakan hukum positif pengadilan negeri. Hukum positif pengadilan negeri tidak bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangankan hukum positif manusia biasa. Nabi SAW bila melanggar yang sesungguhnya yang hak dan batil, dia pun takut. Ketika ada diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, ada 2 orang yang bersengketa di rumah Allah Azza wa Jalla di masjid, ribut dia. Ya, sengketa masalah harta. Lalu Rasulullah menganjurkan mereka untuk berdamai. Ya, karena Rasulullah mengatakan innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi fa ahkumu lahu bi haqqi akhi faman ahkumu lahu bi haqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar falyastakthir aw listaqil. Kalian bersengketa dan datang kepadaku untuk menyelesaikannya. Terkadang sebagian kalian ketika menyampaikan alasan argumennya kuat. Sehingga saya putuskan untuk dia harta tersebut. Padahal sebetulnya bukan itu yang terjadi. Maka siapa yang aku putuskan untuk dia dalam sengketa dan itu bukan haknya, yang aku berikan kepadanya lah potongan api neraka. Silahkan ambil banyak atau sedikit. Itu hukum Nabi SAW. Maka bila Anda punya sengketa, Anda panggil pengacara, menang Anda. Tapi Anda tahu bahwa tanah ini nenek moyangnya dari awal tinggal di sini sebelum Indonesia merdeka, sebelum Jepang masuk, sebelum Belanda, sebelum Portugis, sebelum Raden Fatah, sebelum Fatahillah ada, sudah nenek moyangnya bercokol di situ. Tapi karena dia tidak mengurus surat-suratnya dan segala macam, Anda mengklaim menang Anda, dimenangkan oleh pengadilan. Yang Anda dapatkan adalah potongan api neraka. Ketentuan Allah tidak berubah. Hak manusia tidak hilang dengan keputusan pengadilan, keputusan negara. Ya, maka meninggalkan syariat itu baik dalam warisan mengakibatkan kita akan memakan neraka dalam setiap rupiah yang kita ambil dari yang bukan hak kita dalam waris. Baik. Cukup dari saya, silahkan yang ada pertanyaan disampaikan.
Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ya, satu suami istri punya anak satu perempuan, Iya. si anak perempuan sudah berkeluarga, punya cucu ada laki perempuan. Hartanya banyak, selama waktu dia masih hidup dikasih nama, balik namakan ke cucu-cucunya sama anaknya perempuan. Sehingga saudaranya yang apa? Saudara ini saudara dari yang meninggal ini tertutup gitu. Tidak dapat harta lagi. Tidak dapat banyak, tidak dapat banyak, tapi masih dapat. Iya, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Ini seorang karena tidak punya anak laki-laki, hanya perempuan. Dan anaknya sudah meninggal, perempuan. Dibagiinya kepada anak perempuan sama cucu-cucunya, dihibahkan dan langsung dibalik namakan. Ya, boleh, jawabannya tidak ada masalah. Kan harta dia selagi dia masih hidup, kecuali dalam kondisi sakit berat. Umurnya umpamanya sudah 80 tahun tapi masih segar, pokoknya masih segar. Itu dia lakukan, tidak ada masalah. Mau dikasih ke masjid, mau dikasih ke anak yatim, mau dikasih ke yayasan lembaga dakwah, dia mencari, mau dia wakafkan, ya, atau dia beliin beras, kemudian selama Ramadan dia menanggung, dia membuat catering gratis semua kaum muslimin buka puasa dan sahur untuk seluruh masjid di sekitar kompleks ini, haknya dia mencari amal dari itu. Tapi ketika dia mulai sakit dan dokter memvonis sakitnya berat, ya, ini tidak boleh dia memberikan, mensedekahkan, menghibahkan kepada istrinya untuk amal saleh tadi, kecuali melebihi 1/3. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, jelas tadi dikatakan bahwa hak waris itu sesuai dengan aturan Allah, dengan syariat. Sekarang pertanyaan saya, di salah satu daerah di Indonesia yang mempergunakan hukum matriarkat itu dari dulu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Jadi apakah masih boleh diteruskan atau bagaimana solusinya gitu Ustaz? Artinya orang dari dulu sudah melawan Allah, sudah perang melawan Allah. Sekarang mau diteruskan perang melawan Allah? Terserah. Kalau mau terus perang melawan Allah jadi apa? Yang dilawan pemilik langit dan bumi dan alam semesta. Ya. Kalau mau bikin aturan sendiri, buat badan sendiri yang bukan Allah penciptanya, kemudian bumi dan langit buat sendiri yang bukan ciptaan Allah, silakan buat aturan sendiri. Dan itu tidak ada yang bisa. Jelas. Merubahnya ketika harta berada di tangan siapa? Di tangan istri Anda umpamanya. Ya, di tangan dia. Bisa kok sekarang dirubah, datang ke kerapatan adat nagari, datangkan ulama atau buyanya untuk dinyatakan saya mau bagi ini dengan warisan Al-Quran dan hadis Nabi. Bisa jelas. Alhamdulillah adik kelas saya di Olimpiade dahulu, beliau ketua MUI di Padang Panjang. Beliau katakan bisa sekarang seperti itu. Tapi dengan syarat ada di tangannya. Paham maksudnya? Dia kan melalui perempuan kan ya? Dia kan?
ketika istri Anda, anak Anda, ibu Anda, bibi Anda, dan dia merasa tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Ya, lalu dia mau mengubahnya dengan syariat Allah, itu bisa dilakukan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya Ustaz. Betul. Jadi ana punya kakak qadarullah bercerai. Mic-nya kurang. Ana punya kakak bercerai, meninggalkan anak dua. Ustaz. Setelah bercerai, ibunya ini sudah nikah lagi Ustaz. Ibunya nikah lagi. Ibunya atau istrinya? Iya benar. Jadi Mantan istrinya nikah lagi. Sudah menikah lagi. Anak-anaknya dua itu ikut kepada ibunya. Ikut istrinya. Istrinya. Setelah itu kakak saya meninggal. Ya. Meninggalkan harta Ustaz. Ya. Nah, ini harta ini siapa yang berhak memegang? Apakah pamannya atau mantan istrinya? Tidak ada hak mantan istri. Ada ya? Tidak ada. Jadi yang berhak Ada mantan presiden berhak mengelola negara. Hidup dia. Tidak ada. Itu juga mantan istri. Jadi Ustaz, siapa yang berhak memegang? Karena ini anak masih kecil Ustaz. Masih kecil. Ya. Apakah pamannya? Kalau di negara Islam, bahkan di Barat juga pengadilan yang megang. Sampai anak umur 25 tahun. Di Barat begitu kan ya? Saya ada seorang pengacara, beliau ikut karena diminta oleh salah satu keluarga korban Lion Air yang jatuh di Karawang Bekasi, Karawang ya. Itu kan dituntut, Boeingnya dituntut dan dapat dana dari Boeing, tapi pengadilan Amerika karena anak-anaknya masih kecil itu ditahan oleh pengadilan Amerika sampai anak-anak umur 25 tahun nanti mereka cairkan. Jumlahnya ratusan miliar. Terima kasih banyak. Ya, itu kalau di negara yang seperti itu. Kalau di Islam pun mahkamah yang menentukan. Mahkamah hakim yang menentukan, bukan sama pamannya. Saya yang berat, saya yang tua. Kata, saya yang dekat dulu dengan saudara kita yang meninggal ini. Enggak. Itu fungsi pengadilan. Pengadilan memilih siapa di antara kerabat ini yang paling bertakwa kepada Allah, takut untuk makan api neraka. Semuanya sama. Alhamdulillah, orang-orang soleh, orang-orang baik. Sebentar dulu, belum selesai. Tetap dipilih lagi dari yang sama-sama bertakwa ini, para paman-pamannya ini, siapa yang memiliki usaha sehingga harta ini bisa dikelolanya untuk manfaat anak-anak yatim ini nantinya. Dia bertakwa tapi tidak punya usaha, berarti hanya megang doang. Kalau megang doang, tidak bertambah harta anak yatim. Tapi dia bertakwa, dia punya usaha, dia akan masukkan dalam bisnisnya yang paling aman, untung yang paling gede. Ya, dia boleh mengambil sebagian keuntungan itu kalau keuntungan usahanya yang lain tidak bisa untuk biaya hidupnya. Kalau cukup biaya hidupnya, alhamdulillah sudah berlebih. Yang keuntungan laba dari modal anak yatim tidak boleh diambil sebagai pengelola. Ya, sama semuanya punya usaha, ya, sama semuanya punya usaha. Dipilih lagi mana yang paling sayang dengan anak-anak ini. Begitu urutan aturan dalam syariat. Tentu paman-pamannya masing-masing yang klaim saya yang paling sayang. Tanyakanlah ke anak itu, mana pamanmu yang paling sayang ke kalian.
Sudah tunjuknya bila terpenuhi kriteria pertama, kedua tinggal masuk kriteria ketiga. Kalau di kriteria pertama tinggal lagi satu yang lolos verifikasi, ya udah langsung dia. Walau dia tidak punya usaha, walau anak-anak itu tidak terlalu dekat dengan dia, karena ketakwaannya tidak memungkinkan dia untuk memakan harta anak yatim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta seluruh jamaah yang insyaallah. Qadarullah, suami saya wafat 20 Desember 2025 kemarin Ustaz. Kurang lebih 1,5 bulan lalu. Rahimahullah wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannati wa alhama ahlahu sabra wa silwana berridha. Semoga Allah mengampuni dan merahmati yang sudah meninggal, dan semoga Allah tempatkan beliau di surganya, dan semoga yang ditinggal dari karib kerabatnya menerima dengan keridhaan dan kesabaran. Syukur Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyimpan warisan untuk anak-anak? Padahal mereka itu kan masih kecil Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah membicarakan beberapa contohnya. Namun kalau saya pribadi kan, anak saya 3, usia yang pertama 13 tahun, yang kedua 11, dan yang ketiga itu 8 tahun. Dan ibu suami saya juga masih hidup, kan berarti harus mendapatkan 1/6 dari harta suami saya ya Ustaz, seperti Ustaz ceritakan tadi ya. Iya betul. Yang hak ibu beliau, ibu mertua Anda. Iya, ibu mertua. Wajib diserahkan 1/6-nya. Iya, 1/6 dari harta suami saya ya Ustaz. Enggak perlu disimpan. Iya, langsung diberikan ya Ustaz. Ya, dinilai semua harta suami, ada rumah, tanah, kendaraan, barang-barang, perabotan, laptop, komputer, semuanya, ruang rekeningnya atau sukuknya atau sahamnya, semuanya dinilai. Iya. Kali 1/6 berikan ke ibu. Kalau ibu mamanya cocok 1/6 itu dengan salah satu harta, mamanya rumah kontrakan ini cocok 1/6 itu pas. 1/6 mamanya 500 juta. Ini rumah kontrakan ini harganya 500 juta. Tawarkan ke ibu mertua, ibu kalau ibu ambil rumah ini bagaimana? Ya, ini pas dengan hak ibu, surat-suratnya ibu boleh namakan lah. Atau kita ke notaris untuk balik namakan ke ibu. Ya, iya. Ya seperti itu. Lalu Ustaz, untuk uang yang milik anak-anak itu kan, kalau saya simpan dalam bentuk deposito itu, takutnya nanti nilainya kan menurun ya pada saat mereka dewasa nanti. Kalau misalnya saya belikan kalau deposito sudahlah menurun, ada ribanya lagi. Kalau Anda belikan emas, tidak akan beranak itu emas. Lalu, Kalau Anda belikan emas, dapat sekarang umpamanya 5 kilo, nanti setelah mereka dewasa juga 5 kilo. Gak akan beranak jadi 5,5, 5,10, tidak. Maka yang paling aman tadi yang saya katakan tadi, dan itu yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Ittajiru amwal al-yatama. Harta anak yatim itu didagangkan. Jadi saya katakan masukkan dalam usaha. Usaha siapa? Usaha keluarganya yang paling amanah dan profesional, sehingga harta itu bertambah. Dan usaha yang profesional tadi otomatis dengan modal bertambah ikut bertambah. Dia memang tidak boleh mengambil laba dari pengelolaan itu. Umpamanya nih, biasanya umumnya kan saya modal 1 miliar ke usaha beliau. Usaha beliau ini nilainya 4 miliar, dengan masuk saya berarti saya memiliki 20% dari usahanya. Ya, beliau yang mengelola, saya nggak ikut mengelola. Laba bersih 1 bulan mama 1 miliar. Harusnya saya dapat 20% kan ya? Enggak.
dibagi dulu untuk pengelola, baru untuk modal. Pengelola biasanya berapa persen? 30%. 30% dari 1.300.000.000 ambil buat beliau. Yang sisanya 700 juta untuk modal tadi. Jelas? Tapi kalau untuk harta anak yatim, andai harta yang saya setorkan tadi harta anak yatim, ini 1 miliar harta anak yatim, saya pamannya, tapi saya nggak punya usaha, saya akan kontrol usaha Anda, bagus menurut saya dan amanah, tapi Anda tidak boleh mengambil fee bagi hasil sebagai pengelola. Langsung laba 120 101 miliar tadi, harta anak yatim yang 1 miliar naik menjadi 1,2. Modalnya sekarang 1,2. Jelas? Kalau seperti itu. misalnya ini Ustaz, kayak misalnya saham Indomaret, Alfamart, saya ikutin boleh nggak? Indomaret haram. Oh, Dia menjual bahan rokok. gitu. Saham yang Misalnya halal saham dibeli. batu bara atau apa gitu. Batu bara, Kalau BSI juga nggak boleh Ustaz ya? BSI banyak perbuatan ribanya. Batu bara perusahaannya ada pinjaman riba atau tidak? Untuk permodalannya. Kalau ada juga haram. Kalau Anda mau, yang paling aman tadi itu tadi, ada pamannya yang punya usaha apa tidak? Enggak sih, tapi saya ada rencana kayaknya mau ikut yang urun dana itu deh Ustaz, bisa nggak? Kayak urun dana yang di saya LBS itu. LBS, saya jamin kehalalannya. Iya, bisa ya Ustaz ya. Itu Bisa, tapi nggak bisa beli banyak Anda. Oh iya. Saya ini Ustaz mau minta waktu ketemu Ustaz sebentar, bisa nggak nanti setelah kajian gini? Kebetulan ada yang harus dibahas juga tentang masalah waris keluarga saya sendiri. Sekarang aja disampaikan. Masya Allah. Iya. Gitu Biar kan ada tadi. faedah juga. Iya. Iya. Syukuran Ustaz atas waktunya. Itu kan tadi masalah dari keluarga inti saya pribadi. Nah, kalau ini adalah kedua kakak laki-laki saya dan saya mau meminta hak waris kepada ibu, dan kebetulan kakak serta ibu saya itu hadir hari ini. Ibu sudah meninggal. Bapak sudah meninggal 10 tahun Bapak. lalu dan ibu masih ada, masih Masih sehat ada. alhamdulillah. Namun ibu itu Masih sering sehat. masih Atau sehat. pikirannya masih sehat. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ibu bilang katanya pembagian waris nanti aja setelah ibu itu meninggal. Sedangkan saya baru meminta waris itu baru setengah bulan yang lalu setelah suami saya wafat, karena saya berpikir kalau kemarin saya meminta waris pada saat suami saya masih hidup, takutnya suami saya dituduh mengintervensi saya untuk mengucapkan harta itu gitu loh. Sedangkan kami sudah 10 tahun lebih tidak mengganggu ibu untuk meminta harta waris tersebut karena memikirkan dampak psikologis dan sebagaimananya. Tapi di sini saya berani untuk berkata karena apa? Tidak pasti yang namanya ibu itu wafat lebih dulu kan Ustaz. Seperti yang saya alami, suami saya meninggal, ibunya masih hidup gitu. Hak waris bukan nunggu para ahli warisnya wafat untuk dieksekusi. Itu langsung berpindah. Hari ini wafat ayah Anda, dan tadi saya bilang 2 detik aja berpindah kepemilikannya. Iya. Ada bangunan Ustadz yang disewakan per 3 bulan itu nilainya sekitar Sebentar, saudara-saudara Anda hadir di sini. ada. Ya, tidak perlu 7 tahun juga. Ya, coba berunding dengan ibu, sampaikan dengan pelan-pelan, baik-baik. Ibu, agar ibu enak untuk berwakaf, berinfak, ya, keluarkan kita bagi waris. Ini ketentuan Allah, bukan hak ibu lagi, harta semuanya. Kalau nanti setelah dibagi ibu kurang, kami anak laki-laki siap menafkahi ibu. Ya, ibu mau apa untuk kepentingan ibu, kami siap.
khawatir ini ibu yang perempuan suaminya sudah wafat, nanti dia kalau berdoa kepada Allah ingin dapat rezekinya, padahal ada rezekinya sudah ditahan oleh ibu, dan nanti Allah murka. Kami juga tidak ingin ibu dimurkai Allah. Ya, sampaikan dengan baik-baik oleh siapa anak yang paling disayangi oleh ibunya, sampaikan tanpa harus menyinggung perasaannya. Ya, jangan diam Anda yang laki-laki. Kasihan ibu Anda menzalimi Anda, mungkin rela dizalimi, tidak ada masalah. Tapi yang anak yang lain yang kondisinya sangat butuh, kan repot. Minimal kalau Anda alhamdulillah masih berkecukupan, Bu, minimal itu anak ibu yang kondisinya sekarang suaminya wafat atau sudah di PHK, pekerjaannya pun sudah tidak tetap dan seterusnya, minimal kita berikan dulu haknya, kita eksekusi. Tidak akan berkurang kok hak ibu. Ya. Alhamdulillah. Cukup ibu. Iya sudah kalau ibu. Nanti pada saat pembagian waris itu perlu melibatkan ulama nggak Ustaz? Untuk hitung-hitungnya kami juga kurang. Enggak, dia melibatkan notaris. Oh, notaris ya. Ke ulama. Kalau nanti tinggal hitung-hitungannya, Anda bisa hubungi saya melalui admin. Nanti bisa Zoom, hadirkan notaris di situ. Nanti notaris yang membuat notulen. Dengan notulen itu draftnya dia buatkan, disetujui oleh semua ahli waris, tanda tangani, itu sudah bisa dieksekusi semua hartanya. Oh, gitu. Ya. Jadi kami bisa minta pendampingan Ustaz ya? Boleh. Oh iya, barakallahu fikum Ustaz. Saya baca dari kertasnya lumayan banyak. Saya, apa hukumnya istri dan anak umroh dari hasil riba? Hasil riba ini maksudnya apa? Suaminya kerja di bank riba atau apa? Ya, yang bekerja di bank riba suaminya. Anak istri karena tidak memiliki kemampuan mencari rezeki, dan bagi orang tuanya, bagi mereka uang riba itu halal. Ya, karena mereka tidak mampu mencari nafkah. Apa diperbolehkan saya memberangkatkan kakak kandung dari uang penghasilan yang rahimahullah yang riba? Kalau kakak kandung sudah wajib umroh, kemudian kondisinya sekarang tidak mampu, boleh diberangkatkan dengan uang ini. Ibu anak memiliki ketakutan dia akan diusir dari rumah apabila membagikan waris bapak anak secara syar'i. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Diusir dari rumah itu kan ketakutan beliau. Ya, Anda berikanlah jaminan agar dia tidak takut. Ibu, ya, ini kan rumah warisan. Ibu di sini sendirian. Yaudah ibu tinggal sama anak yang ibu paling sayang, dan pilih anak ibu yang paling sayang. Atau Anda yang mengajukan ibu tinggal sama saya. Enak dengan anak, ada cucu yang ajak ibu main, rumah dekat dari masjid dan seterusnya, sehingga ibu punya komunitas baru yang membahagiakan. Selesai urusannya insyaallah. Harta waris dari uang sewa gedung 600 juta dibagi ibu, kakak 1, kakak 2 laki-laki, anak 3 wanita. Kira-kira bagaimana baginya Ustaz? Ibu
Ini warisan suami berarti kan ya? Yang bertanya, ya warisan suami. Suami meninggal, istri dapat 1/8. Sisanya 7/8 untuk anak-anak. Anak laki-laki ada 2 orang, anak perempuan 1. Ya, berarti 2 kali 2 4, 1 5. 7 dibagi 5 ada pecahan, hingga tidak ada pecahan. 5 dikali 8 40. Hartanya sewa 600 juta tadi dibagi 40. 600 juta bagi 40, 15 juta. Maka untuk ibu 5 per kali 15 juta, 75 juta untuk ibu. Untuk istri, anak laki-laki tadi kan 7 kali 1-nya 7 kali 2 berarti 14. Jadi 210 juta masing-masing anak laki-laki. $210 juta. Bagi anak perempuan tadi 1 dari 5, 75 juta juga. Ini 100 100. Tadi kan 5 kali 15 juta kali 16 juta. Ada apa tulis? Sebentar. Dan dibagi 40 bagian. Istri 5 per 40. Untuk anak laki-laki masing-masing kan 7 bagian tadi, kali 2 kali berapa tadi? 7 bagian kali 5 35. 7 kali 2 14. Anak laki-laki 14, anak perempuan 7. 5 tambah 28, 5 tambah 28 tambah 7 pas 40. Pas 40. 40 ini 600 juta dibagi 40 sama dengan 15 juta. Untuk istri 15 juta kali 5 75 juta. Untuk anak laki-laki 15 juta kali 14 210 juta. 210 juta. Anak perempuan 75 kali 7 juta kali 7 105 juta. 75 tambah 210, 210 tambah 105, pas 600. Alhamdulillah. Itu pembagiannya. Pertanyaan dari kertas selanjutnya. Saya 4 bersaudara. Saya punya 1 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Yang satu sudah kawin tapi tidak punya anak. Yang satu lagi masih bujangan.
Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana pembagian warisan sementara adik kami yang mempunyai istri meninggal dunia? Berapa bagian yang diterima dan berapa bagian untuk istrinya? Sepeninggal adik kami meninggalkan warisan berupa rumah. Bagaimana pembagian warisnya? Apakah warisnya jatah pada keluarganya berupa berapa bagiannya masing-masing? Ini yang mau dibagi berarti warisan adiknya yang perempuan, begitu? Ya. Yang bertanya, yang mau dibagi warisan siapa? Warisan siapa? Adik laki-laki yang meninggal. Hah? Seorang laki-laki meninggal. Laki-laki meninggal ini namanya siapa? Biar gampang saya. Saat. Sahala wafat. Ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Hah? Sudah wafat. Istrinya masih hidup? Ayah ibunya sudah meninggal. Istrinya masih hidup. Statusnya istri ketika wafat. Anak-anaknya ada berapa laki, berapa perempuan? Tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, untuk istrinya dapat 1/4. 3/4 untuk saudara-saudarinya. Saudaranya satu orang tadi kan ya? Hah? Saudara dari Sahala ini? 3. Kan berempat saudara. Dia 4 orang, kakak beradik. Meninggal 1, tinggal 3. Dari 3 ini 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, berarti laki-laki 2 tambah perempuan 1, 5. Berarti pembagiannya 1/4, 3 saudara, 2 saudara, 1 saudari adalah sisanya. Sisanya 4, 1, 5. 5 dibagi tidak bisa. 1 dibagi 5 tidak bisa. 5 kali 4 20. 4/20 untuk istrinya. Untuk saudara laki-lakinya adalah 3 kali 5, 3, 6. Untuk istri, untuk saudarinya 3. Betul nih. 4/20, 5 kali. Sebentar. Seperempat, 4, 1, 3. 3 ini dibagi ke 5 bagian. Ada pecahan, berarti 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5. Untuk istrinya 5/20, seperempat. Untuk saudaranya 6/20, 6/20. Untuk saudarinya 3/20. Jelas? Sudah pernah kita belajar waris di sini? Sudah kan ya? Panitia sudah pernah belajar waris? Sudah. Ada rekamannya? Ya, bagi-bagi dia ke jemaah. Ada di YouTube. Ambil di YouTube. Apa channelnya? Cipinang Muara. Masjid Raya Cipinang Muara Official
cari kajian waris. Akan membantu Anda, kajian waris judulnya, keberkahan dengan waris di Isaiah. Ya, berapa durasinya? 1 jam durasi kajiannya. Saya jawabnya panjang, tidak salah. Durasinya mungkin 40 menit ya, semuanya. Enggak yang kajian warisnya saja, di luar tanya jawab. Di luar tanya jawab paling 40 menit, paling setengah jam. Kurang lebih seperti itu. Dengarkan, akan memudahkan Anda untuk membagi warisan tadi. Paling ada kasus di luar itu yang butuh pertanyaan, itu lebih memudahkan kita untuk mendiskusikannya. Jika saya dan suami sudah sepakat bahwa rumah adalah milik kami berdua, walaupun sertifikat atas nama saya, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Tapi ini tentu dibuatkan di atas materai. Karena bila Anda wafat, tentu keluarga Anda mengklaim ini milik anak kami, milik saudara kami, kan nama-nama dia. Tapi kalau ada tanda tangan di atas materai, ada kesepakatan itu, mereka tentu tidak akan mempertanyakan. Saya tidak bekerja dan hanya suami mencari nafkah. Walau tidak bekerja, tidak ada masalah. Ya. Kalau Anda tidak bekerja, bukan berarti tidak punya harta. Suami menghibahkan, itu jadi milik Anda. Maksudnya jika tiba ajal saya nanti sebelum suami, apakah boleh rumah tersebut tidak dibagi waris selagi suami masih hidup? Karena anak-anak juga tahu bahwa rumah ini kami memang dari penghasilan suami. Diberitahukanlah ke anak-anak. Ya, dan paling aman tadi adalah dibuat perjanjian di atas materai, ditandatangani oleh suami dan Anda. Kalau anak-anak jadi saksi pun boleh. Jika ada emas perhiasan pemberian dari ibu dan kakak, jika telah sampai setahun dan tidak pernah dipakai, dianggap sebagai tabungan saja. Sedangkan saya tidak bekerja dan suami tidak rutin dapat penghasilan, tergantung dari ada kerjaan saja. 1. Apakah emas perhiasan itu tetap harus dikeluarkan zakatnya? Tergantung. Kalau emasnya sampai 85 gram emas, iya. Ada sampai 85 gram, kalau tidak, tidak. Jika kami nanti ada kelebihan uang untuk bayar zakat emas itu, maka patokan harga yang mana harus dihitung, karena harga emas cepat sekali naik dan turun harganya, yaitu harga beli. Berapa persen untuk zakat emas? 2,5%. Saya sudah menghibahkan rumah kepada anak-anak saya 3 orang, masing-masing 1 rumah, tapi belum dibalik namakan karena biayanya mahal. Apakah hibah ini berlaku setelah suami saya meninggal? Sah? Jawabannya tidak. Kecuali anak-anak itu walau belum balik nama, tapi mereka sudah menguasainya ketika ayahnya menghibahkan. Hanya bilang itu ambil rumah buat kamu. Lalu dia tempatin, dia ngurusin, dia perbaiki segala macam. Ini sudah diterima namanya, walau belum balik nama, ketika wafat tidak berbagi-bagi waris lagi. Tapi kalau hasil sewanya masih untuk ayah, berarti belum ada serah terima namanya. Saya punya anak perempuan sudah meninggal, punya anak 3. Sekarang anak tersebut diasuh sama bapaknya. Yang saya tanyakan, berapa bagian warisan yang harusnya saya kasih? Maksudnya warisan dari anak yang meninggal. Kalau anak yang meninggal tadi warisannya untuk suaminya, karena ada anak dapat 1/4. Anak itu kalau hanya perempuan seorang dapat 1/2. Kalau 2 perempuan 2 atau lebih
2/3. Kalau ada anak laki, anak perempuan, ya, maka mereka mengambil sisa setelah ayahnya, setelah suaminya dibagi 1/4, anak-anaknya ambil 3/4. Jika yang punya harta rumah atas nama istri, suami meninggal, apa rumah itu harus segera dijual untuk dibagi waris? Ini atas nama istri, pinjam nama atau dihibahkan suaminya. Kalau cuma pinjam nama, yang namanya pinjam nama, kita kan biasa beli motor tak balik-balik nama. Apakah ketika wafat yang punya nama pertama dibagi motor itu waris? Tidak, itu milik yang sudah memberi darinya. Itu juga dengan rumah tadi. Saya pinjamkan LM 100 gram ke saudara untuk usaha. Sudah lebih 1 tahun. Saat ini usaha saudara sedang rugi. Apakah saya atau saudara yang bayar zakat mal Anda? Tapi kapan bayarnya? Ya nanti kalau dia bayarkan. Kalau belum dia bayarkan karena usahanya sedang turun, sedang rugi, ya tentu emas tidak kunjung Anda terima, zakatnya jalan terus. Dan Anda tidak ada manfaat dari meminjamkan itu kecuali pahala dari Allah. Dan Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Saya hibahkan rumah kontrakan kepada 3 anak saya, masing-masing 1 rumah. Tapi saya bilang ke anak-anak, uang kontrakan untuk bunda dulu ya. Anak-anak bilang iya. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi hibahnya belum terjadi mengikat. Qadar Allah kalau ada wafat itu dibagi waris, hibahnya tak berlaku. Ayah saya sudah meninggal tahun 2009, meninggalkan seorang istri, 1 anak perempuan, ibu, 3 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Mohon perhitungannya Ustaz. Istri ada 1 anak perempuan, dapat 1/8. 1 anak perempuan dapat 1/2. Ibu dapat 1/6. 3 saudara laki-laki dan 5 saudari perempuan, sisa. Berarti 8, 6, 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 6, 4. 3, 15, 19, sisa 5. 5/24 dibagi 3 saudara, 6 tambah 5, 11. Berarti 5, 11 dikali 24 berapa? 11 kali 24, 244. Hah? 244, 244. 264, 11 kali 3, 33 untuk istri. Untuk anak perempuan 11 kali 12, 11 kali 12, 100, 32 kali 4, 44. Untuk ibu 44. Untuk saudara 10, 10, 10. Saudari masing-masing 5/264. Masya Allah, tugasnya berat. Ini silahkan lagi ke yang punya, biar gampang betulnya menyelesaikan.
Gimana caranya membayar hutang kepada orang yang sebatang kara yang tak punya sanak keluarga? Ya serahkanlah ke dia. Menghilang dia, kalau menghilang dia, sedekahkan atas nama dia. Anda tidak menemukan dia, Allah menemukan dia. Saya seorang janda tanpa anak. Suami meninggalkan aset 2 rumah, 1 rumah sudah terjual, sah bagi saya waris dan 1 bidang tanah tanpa surat, belum sempat diurus. Pertanyaannya, ketika 1 rumah terjual lagi, apakah uangnya bisa digunakan dulu? Pengurusan surat-surat terkait tanah dimaksud agar ke depan lebih mudah menjualnya. Setelah itu terjual baru dibagi waris kembali. Dibagi pembagian waris itu walau tidak disampaikan kepada para ahli waris itu mutlak. Ya, suami wafat, istri dapat 1/4. Ayah ibu dari istri ada, ayah ibu dari suami masih ada, sudah wafat. Saudara-saudari dari suami masih ada. Istri 1/4. Berapa saudara-saudarinya? Perempuan berapa? Saudara 1, 3 saudari. Ini sisa mereka 3/4. Ya, maka dibagi 4, 1, 3. 1 ini saudara laki-lakinya 2 bagian, tambah 3, 5. Maka 5 dikali 4. Harta suami yang ditinggal oleh suami wajib dibagi 20. Untuk istri 5/20. Untuk saudara 6/20. Untuk saudari 3/20, 3/20, 3/20. Maka setiap harta suami seperti rumah sudah terjual tadi, berarti itu sudah Anda bagi waris kepada saudara-saudari? Sudah, Ustaz. Selesai. Yang kedua, kalau ingin rumah terjual lebih mudah, lebih tinggi harganya, sampaikan kepada ahli waris. Siap nggak ke Anda untuk mengeluarkan uang untuk pengurusannya, atau silakan Anda yang menguruskannya. Ya. Nanti setelah itu dengan demikian naik hak waris Anda, kita keluarkan uang biaya pengurusan, sisanya baru dibagi waris. Suami bekerja di bank, apakah jika istri mensedekahkan hartanya dapat pahala? Apakah tabungan emasnya harus dizakati? Kalau suami sudah bertaubat kepada Allah dan sebelumnya dia tidak tahu bekerja di situ haram, ada masalah. Hartanya didapatkan sebelum dia tahu itu haram, halal. Tapi hartanya didapatkan setelah dia tahu bekerja di situ riba, dia tetap lanjut, harta yang setelah tahu itu tidak halal lagi bagi dia. Namun bagi anak istri, kalau mereka tidak memiliki pendapatan, bagi mereka halal nafkahnya itu, karena mereka tidak memiliki harta. Saya sedang memperjuangkan warisan dikarenakan adik kandung saya yang wanita dan suaminya menghaskan anak-anak sejumlah saya tidak berani karena anak-anak sejumlah 3. Yang bertanya menghas apa ini? Coba 3 orang dapat warisan juga. Jika warisan sulit untuk diminta, apakah saya boleh memperjuangkan hak saya dengan meminta bantuan pengadilan? Terima kasih Pak Ustaz.
Ibu Endang. Adik kandung Anda wafat, ya kalau Anda punya hak waris di situ, boleh Anda perjuangkannya. Itu sama dengan Anda memperjuangkan gaji Anda yang belum dibayar. Kalau gaji itu transaksi antara Anda dengan perusahaan dengan majikan. Kalau ini Allah, harta warisan itu harta yang paling halal karena Allah yang memberikan, bukan transaksi antar manusia. Selanjutnya, bagaimana sikap saya jika dalam pembagian warisan berdasarkan atas kesepakatan, bukan berdasarkan syariat? Awalnya saya menginginkan syariat, tapi kakak-kakak saya tidak mau karena menginginkan dibagi rata. Terus bagaimana sikap saya? Anda sudah sampaikan, tak ada masalah. Cuman harta yang Anda terima berlebih dari hak Anda atau berkurang? Kalau berlebih, hak Anda, namanya Anda seorang perempuan yang bertanya ini, hak Anda hanya satu bagian. Mereka bagi rata sehingga hak Anda naik tadi. Yang hak Anda ambil, yang sisanya bagikan ke mereka. Tanpa Anda bilang syariat, tanpa syariat. Dia kan tak mau syariat, tapi uang pasti mau. Syariatnya tak mau, pasti mau dia. Kalau dia tak mau juga, uang apa boleh buat? Kalian ikhlas ya? Ikhlas. Dia ambil uangnya. Ya. Terakhir, saya sebagai ibu membelikan anak rumah kontrakan. Waktu saya membelikan rumah itu, anak saya umurnya masih 16 tahun. Anak saya laki-laki, umurnya sekarang 35 tahun. Yang saya tanyakan, hasil uang kontrakan itu saya yang memiliki untuk tabung, ditabung supaya bisa beli rumah lagi. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau sudah, ini sudah balik nama tadi ya. Kalau sudah balik nama ke anak, tidak ada masalah. Ya, itu kan serah terimanya dua cara. Pertama dengan balik nama sah, atau dengan diserahkan rumah itu dikuasai oleh penerima hibah atau anak, itu juga sah. Jadi dua-duanya itu paling sempurna. Salah satu yang terjadi sudah sah. Ya. Semoga kita bisa memahami ketentuan Allah dan selain memahami, mengamalkannya dan ridho dengan ketentuan Allah. Inilah yang paling adil untuk kehidupan manusia. Dengan demikian kita selamat dari bahaya mendurhakai Allah Jalla wa'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.